Selamat datang di materi pertama mata kuliah pemrograman web mobile. Sebelum ke materi, mungkin perlu saya sampaikan dulu. Untuk setiap pertemuan di mata kuliah ini nanti akan ada tugasnya yang ringan-ringan aja. Jadi tidak perlu yang sulit-sulit. Tugas ini nantinya saya pakai sebagai presensi, jadi Anda nggak perlu absen di ELA, nanti cukup saya lihat tugasnya aja. Kalau ada tugasnya berarti Anda masuk, kalau nggak ada tugasnya berarti Anda nggak masuk. Tugas itu nantinya saya berikan di ELA, kemudian batas waktunya itu biasanya 1 hari. Jadi misalnya jadwalnya Senin jam 8, itu pengumpulan tugas paling lambat Selasa jam 8. Ini untuk jaga-jaga kalau ada yang mahasiswa yang mengatakan saya nggak bisa mengumpulkan tugas karena koneksi internet jelek. Itu Anda punya waktu 1 hari. Anda kalau internetnya jelek, Anda ke mall lah, main-main di mall yang ada wifi-nya, ngirim tugas bisa. Itu ya. Untuk ketentuannya, dan untuk materinya disampaikan lewat YouTube seperti ini. Baik, kita lanjutkan untuk materi pertama, pengembangan web mobile. Itu materinya adalah responsive design. Jadi responsive web design atau RWD adalah sebuah metode atau pendekatan sistem web design yang bertujuan untuk memberikan pengalaman browsing yang optimal dalam berbagai perangkat, baik mobile maupun komputer desktop. Dengan metode ini, web akan beradaptasi jika dibuka dari perangkat mobile berukuran kecil sampai berukuran sedang ya untuk tablet itu, maupun perangkat komputer desktop dengan ukuran monitor yang besar, minimal 14 in. Dalam desain ini ukuran huruf, kemudian user interface, kemudian gambar dan tata letak akan menyesuaikan dengan lebar layar dan resolusi layar monitor yang tersedia. Hasilnya pengguna akan merasakan pengalaman mudah membaca, nyaman, dan melihat informasi web tersebut sama dengan jika dia melihat melalui perangkat desktop. Jadi tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan user experience ya. Jadi bagaimana cara agar user itu pada saat membuka situs melalui desktop itu experience-nya sama pada saat dia membuka situs tersebut melalui perangkat mobile. Di sini responsive web design atau RWD ini menjadi hal penting karena jumlah traffic dari perangkat seluler saat ini menyumbang lebih dari setengah. Mungkin untuk saat update terakhir mungkin jauh lebih dari setengah dari total lalu lintas internet. Karena seperti kita ketahui, kita mungkin menggunakan HP itu lebih dari 3 jam sehari. Kemudian kalau laptop mungkin cuma 1 jam. Kecuali kalau kita bekerja menggunakan laptop. Tapi kalau sedang santai-santai, kemungkinan besar kita hanya menggunakan HP aja. Kemudian berikutnya ciri-ciri RWD, responsive web design. Yang pertama adalah user interface-nya beradaptasi dengan berbagai perangkat dengan ukuran yang berbeda. Kemudian yang kedua, ukuran huruf, layout atau tata letak, dan gambarnya juga beradaptasi dengan berbagai ukuran layar yang berbeda. Ketiga, umumnya menggunakan scrolling atau swipe untuk bernavigasi di perangkat mobile. Keempat, lintas platform. Jadi intinya seperti tadi, untuk lintas platform itu pas saat dijalankan di perangkat apa saja, itu experience-nya lebih kurang adalah sama. Contohnya seperti ini, kalau tampilannya desktop seperti ini, kemudian tablet, dan di smartphone.
untuk web mobile yang penekanannya di sini bukan pada mobilenya tapi webnya. Kalau penekanannya pada mobile, pengembangan mobile itu tentu saja kita akan menggunakan aplikasi natif, misalnya Android Studio dan sebagainya. Tapi kalau penekanannya pada web, berarti kita menggunakan web yang dipakai untuk perangkat mobile. Di sini RWD secara umum memanfaatkan CSS dan HTML untuk mengubah ukuran elemen-elemen dokumen HTML agar tampak lebih nyaman dilihat saat ditampilkan menggunakan device dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Berikutnya RWD Viewport. Yang dimaksud viewport dalam RWD atau Responsive Web Design adalah bagian dari halaman web yang dapat dilihat oleh user yang tampil di layar ya. Viewport ini ukurannya berbeda-beda dari satu device dengan device lainnya. Viewport ini ukurannya di smartphone itu tentu saja lebih kecil dibandingkan dengan desktop. Ini ukuran viewport ya, bukan resolusi. Itu kadang ukuran resolusi HP kita itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan resolusi laptop kita. Beda. Sebelum adanya tablet dan smartphone, halaman web hanya didesain untuk ditampilkan pada layar komputer. Dan secara umum, hampir semua halaman web memiliki desain yang statis dan ukuran yang tetap. Jadi, beberapa tahun yang lalu mungkin sebelum perkembangan smartphone, desainnya itu kalau kita lihat sama semua, statis, dan kalau untuk ukuran sekarang agak kurang enak dilihat, tapi pada saat itu sudah bagus sekali. Kemudian saat smartphone dan tablet mulai banyak dipergunakan, jenis web statis ini dengan ukuran yang tetap seperti itu tidak lagi nyaman dilihat. Contohnya misalnya mungkin Anda pernah membuka halaman web melalui smartphone yang tampilannya persis seperti saat dibuka di desktop. Tulisannya jadi kecil-kecil dan sangat tidak nyaman. Kalau mau baca harus di pinch, itu diperbesar kemudian digeser, satu baris digeser, capek gitu. Jenis web statis ini seperti tadi ya, tidak lagi nyaman dilihat. Di sini HTML5 memberikan sebuah metode yang memungkinkan desainer web untuk mengatur ukuran viewport melalui penggunaan tag meta sebagai berikut ini. Meta name viewport content width device width, kemudian initial scale 10. Width device width ini dipakai untuk menentukan lebar halaman web agar mengikuti lebar layar device yang kita gunakan. Ini ya, menentukan lebar halaman web agar mengikuti lebar layar device yang kita gunakan. Ini berbeda ukurannya dari satu device dengan yang lainnya. Kemudian initial scale 1 ini dipakai untuk menentukan zoom level pada awal saat halaman tersebut ditampilkan di layar. Kemudian untuk responsive web design, salah satu bagian penting lainnya adalah grid view. Pada saat ini sebagian besar halaman web didesain dengan menggunakan sistem grid. Ini artinya halaman web tersebut dibagi ke dalam beberapa kolom untuk memudahkan proses desain. Jadi biasanya kolomnya 12 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 12. Jadi misalnya desainnya seperti ini untuk desktop, headernya 12 kolom, kemudian bagian kiri side artikelnya misalnya 4, kemudian kanan juga 4, kemudian footnote-nya juga footnote, header dan footer itu 12. Di sini langkah pertama untuk membuat grid yang responsif adalah dengan menentukan properti dari box sizing menjadi box border. Ini menggunakan CSS ya. Hal ini untuk memastikan bahwa padding dan border sudah dimasukkan ke dalam elemen lebar dan tinggi dari desain kita. Ini tinggal tambahkan aja box sizing 2 kemudian border box. Berikut ini contoh desain responsif dengan 2 kolom serta cara penulisannya. Ini menu width 25%, float left
berada di kiri, kemudian main with 75%, float left. Karena kamu nggak float kanan. Nah, ini karena yang kiri sudah dipakai 25%, jadi floatnya tetap left, gitu ya. Untuk contoh penggunaan RWD grid disertakan dalam file yang dilampirkan di assignment, silahkan dilihat dan dipelajari. Untuk tugasnya silahkan dilihat di ELA, dan untuk materinya mungkin cukup sekian untuk pertemuan pertama. Sekian dan terima kasih.